Kembali lagi kita di Gaspol. Gaspol memang. Ustadz, pernah ada satu riwayat nih Pak Ustadz mengenai memilih pemimpin. Jadi dari riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Nah, Tuh. mohon Ini penjelasan sebenarnya, dari, Mas Bayu, Pak Ustadz. hadis ini sesungguhnya memberikan informasi ke kita bahwa pemimpin itu sangat penting. Bayangkan Nabi jelaskan, kau jalan saja bertiga, harus ada pemimpinmu. Itulah kelebihan saudara-saudara kita dari Jamaah Tabligh. Mereka kalau pergi jalan pasti ada pemimpin di antara situ. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, itu baru 3 orang. Gimana kalau sebuah negara? Maka di situ dibutuhkan pemimpin. Maka Al-Quran maupun hadis maupun pendapat-pendapat ulama itu sangat berhati-hati ketika berbicara soal pemimpin. Tapi sebenarnya kriteria pemimpin yang seperti apa sih Pak Ustadz yang disarankan dan dianjurkan dalam Al-Quran? Kalau dalam negara kita ini banyak ayat-ayat Quran berbicara tentang memilih pemimpin. Tapi yang paling dekat dengan yang pembahasan kita ini adalah surah Yusuf ayat 55. Kurang lebih dialah ayat itu Yusuf alaihissalam dia tidak malu bilang pilih saya untuk menjadi bendahara. Ya kan? Dalam ayat itu, kau pilih saya deh untuk jadi bendahara. Kenapa? Karena sesungguhnya saya kuat lagi terpercaya. Kuat lagi terpercaya. Kenapa dia bisa kuat? Satu, kuat karena dia cerdas. Ya, kuat kalau dalam dunia demokrasi ini, kuat karena dia dominan. Nah itu, terpercaya. Terpercaya ini Bayu, orang bisa terpercaya kalau dia amanah. Kalau dia jujur. Dia akan terpercaya. Tapi kalau dia lain dia kata ketika kampanye, lain dia laksanakan, mana bisa orang lagi terpercaya? Kalau dia sudah tidak percaya orang, pasti sudah lemah. Maka modal utama kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Itulah Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah masyarakat jahiliyah, tidak ada orang mau disebut masyarakat jahiliyah Mas Bayu. Tidak ada. Begitu jeleknya itu cap jahiliyah. Rasulullah berhasil dalam 23 tahun dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Yang orang bule mengatakan civil society. Padahal Nabi tidak punya kabinet. Nabi tidak punya APBN. Nabi tidak punya cukong. Nabi tidak punya tim sukses. Nabi tidak punya partai pengusung. Apa modal utamanya Nabi? Digelari masyarakat Mekah waktu itu sebelum 40 tahun sebagai Al-Amin. Yang dipercaya. Jadi kalau adik-adik sekalian nih, kamu besok mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, mau jadi politisi handal, modal utamamu terpercaya. Dahsyat sekali. Baik, seperti yang sudah kami janjikan tadi, sekarang kesempatannya buat sahabat Dahsyat yang ada di studio untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya kita membedakan pemimpin yang hanya pencitraan dengan pemimpin yang benar-benar visioner Ustadz? Karena bagaimanapun pencitraan itu bagian dari komunikasi politik untuk meningkatkan elektabilitas dan sebagainya macamnya gitu. Begitu Ustadz pertanyaan. Pinter sekali pertanyaannya. Mas Bayu. Sama-sama oktara nih emang namanya. Ya. Mas Bayu, kita dalam disiplin ilmu komunikasi, mungkin juga psikologi belajar soal itu, yaitu body language. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ya. Orang biasanya dari bahasa tubuh bisa dinilai. Oh ini senyumnya senyum pencitraan. Ini senyumnya senyum tidak ikhlas. Itu bisa dilihat tuh. Kelihatan bahasa ya, tubuh. Nah, kemudian kalau dalam proses politik itulah gunanya ada kampanye dan salah satu kampanye ada debat. Cuma debat publik kita ini kadang-kala oke, silahkan menjawab waktu 1 menit. Apa yang mau saya jawab 1 menit? Hanya habis waktu. Bisa. Jadi debat itu hanya basa-basi. Ya? Coba kalau dia dikasih debat langsung. Seperti model Amerika. Saya bertanya dia jawab, saya bertanya dia jawab. Kasih waktu 2 jam. Tapi kan tidak, ini diatur, ini anunya, pemandu debatnya. Jadi ya yang terlihatan adalah tidak kelihatan kualitas dirinya. Saya malah melihat kampanye itu kurang efektif dalam mempengaruhi situasi politik, terutama rakyat di bawah.
rakyat pada umumnya. Karena dia sudah yang datang kampanye, peserta kampanye itu adalah orang-orang yang sudah nyata mendukung si A, ya kan? Yang hebat itu kalau dia pendukung si A dengan dia dengar kampanye dia merubah pilihan menjadi B. Oke. Itu yang parahnya lagi ASN. Anda setuju atau tidak? ASN ini adalah salah satu klaster penduduk kita yang cerdas, ya, yang punya kualifikasi pendidikan yang baik. Tapi kan tidak boleh dia hadir dalam kampanye. Ya bagaimana caranya dia mau tahu kalau dia dilarang? Visi misi dia tidak dengar. Nah ini semua menjadi pekerjaan politik buat kita semua. Adik-adik remaja, kalau kau tidak setuju dengan gini, bukan dengan ribut. Tapi kau masuk di dunia parlemen, kau masuk di dunia anggota DPR, kau memperbaiki negaramu dengan apa? Merevisi kembali yang kamu anggap ini tidak cocok untuk perkembangan Republik Indonesia. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita akan bisa melihat nih calon-calon pemimpin di masa yang akan datang di ruangan ini nih. Silakan kalau begitu. Ya, mau bertanya? Tadi pertanyaan sudah cukup terjawab? Oke, berikutnya ada lagi mau nanya? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, begini, sebagaimana yang kita ketahui ataupun kita sering temui, ketika menjelang pemilu itu kan ada yang biasanya dinamakan dengan serangan fajar ataupun money politik. Nah, pertanyaan saya, apakah hukumnya jika kita menerima serangan fajar atau money politik itu kan berupa uang ataupun barang apapun. Jika kita menerima hal tersebut, akan tapi kita tidak mencoblos pencalon yang memberikan money politik itu. Ya. Jadi uangnya lo terima, tapi coblosnya lo yang lain. Oh Ya, gitu. seperti itu, Ustaz. Ini yang sangat merusak negara kita. Sistem demokrasi, money politik, serangan fajar. Ini bukan lagi serangan fajar, serangan 24 jam. Kalau dulu hanya fajar dia serang, ini siang, malam, pagi, sore nyerang terus. Nah ini sudah merusak karena sudah memainkan main politik. Itulah sebabnya money politik dalam Islam itu haram. Tak boleh. Apalagi ada yang bilang begini, apa itu? Ambil duitnya, tolak maksudnya. Jangan sampai deh adik-adik kalian ini yang masih segar-segar otaknya, masa depan bangsa ada di pundak kalian. Waduh, bicara soal anak muda, ini bangsa tidak bisa dilepaskan dari anak muda. Sumpah Pemuda itu, Dek. Kamu tahu itu Sumpah Pemuda. Ya, belum merdeka kita. Belum ada pesawat, Bos. Belum ada medsos. Anak yang datang ke Batavia, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera, itu datang mereka ke sini. Coba bayangkan, usia belasan tahun dan mereka sudah menyadari dan menelurkan sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Sumpah Pemuda. Usianya belasan tahun. Sekarang kita anak muda kita usia 25-30 masih pengangguran, mainnya game online. Kemana bangsa ini kamu mau bawa? Padahal kalian adalah pemilik masa depan 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Yang sekarang menjabat generasi tanda seru. Artinya sudahlah sedikit lagi kan sunnatullahnya pasti dia gugur. Mau hebat apapun sunnatullahnya pasti termakan oleh waktu, tergilas oleh zaman. Kalian dah ini. Mau lihat, saya masih ingat selalu istilahnya Zainuddin Nursaid, almarhum guru kita. Kalau kau mau tahu bangsa Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, lihat anak mudanya sekarang. Kalau anak mudanya hanya, hai guys, ini deh. Ya begitulah masa depanmu, kamu akan tergilas oleh zaman. Apalagi di era globalisasi yang batas-batas wilayah negara bukan lagi sesuatu yang sangat urgen. Ya, sekarang orang dari luar negeri bisa masuk, bisa masuk dia jual martabak, bisa karena memang keputusan politik dalam negara kita peraturan membolehkan. Jadi kalau kalian tidak siap, jangan sampai deh. Yang selalu istilahnya almarhum Zainuddin Nursaid menjadi penonton di negaramu sendiri. Jangan. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang jadi penonton di negeri sendiri, tapi kita sama-sama bisa ambil peran, ambil bagian dalam keputusan politik sehingga kita bisa menentukan arah ke depannya bangsa ini mau dibawa kemana. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Ketika memilih pemimpin, jangan terpengaruh oleh pencitraan semata, apalagi terbujuk rayu oleh money politik.